Ada ratusan juta kendaraan semacam ini yang bergerak setiap hari di seluruh dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, hingga tahun 2018 saja, dan hanya di Indonesia, saat ini berlalu lalang kendaraan di jalanan setidaknya 147 juta. Sepeda motor tentunya yang paling banyak, yaitu 120 juta. Kemudian mobil penumpang 16,5 juta. Bayangkan berapa juta liter setiap hari diperlukan untuk menggerakkan semua kendaraan tersebut. Belum lagi pembangkit listrik dan lain-lainnya. Menurut buku Bauran Energi Nasional yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional tahun 2020, energi bauran yang ditetapkan di Indonesia di tahun 2020 adalah 50,5% masih mengandalkan bahan bakar fosil berupa minyak dan gas bumi. Angka ini menurun menjadi 43,5% di tahun 2050 nanti. Tetapi, tahukah Anda bahwa dengan peningkatan kebutuhan sumber energi secara menyeluruh, penurunan prosentasi itu tetap memerlukan kenaikan kuantitas. Jika tahun 2020 ini diperlukan sekitar 115 juta ton ekuivalen untuk minyak dan gas bumi, maka pada tahun 2050 nanti diperlukan sekitar 3 kali lipat, yaitu 441 juta ton minyak ekuivalen bahan bakar fosil. Lalu, dari mana kita bisa memenuhi semua kebutuhan besar dalam negeri ini? Tidak ada jawaban lain kecuali kita harus meningkatkan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan minyak dan gas yang masih tersembunyi. Dipadu dengan optimalisasi lapangan minyak dan gas bumi yang sudah terbukti menghasilkan. Dalam video pendek ini, saya mengajak Anda semua untuk belajar dan menyaksikan bagaimana eksplorasi minyak dan gas bumi dilakukan dan peran ahli-ahli ilmu kebumian untuk mensukseskannya. Untuk mempermudah, kita akan mengambil contoh studi kasus pada Cekungan, Jawa Timur Utara, yang selama ini sudah terbukti menghasilkan minyak dan gas bumi. Mari kita saksikan. Minyak dan gas bumi merupakan bahan bakar alami yang berasal dari organisme pada ribuan atau jutaan tahun lalu. Organisme yang umumnya berupa foram, ganggang, alga, dan sedikit tumbuh-tumbuhan besar hidup pada lingkungan darat hingga bawah air, terutama di rawa-rawa, delta, dan laut terbuka. Oleh proses alam, organisme yang mati ini kemudian terawetkan dalam batuan sedimen halus, kemudian tertimbun oleh batuan sedimen lain, hingga kedalaman sampai ribuan meter. Karena pemanasan dan tekanan secara alamiah, maka organisme dalam batuan tersebut berubah menjadi kerogen, yaitu campuran senyawa kimia organik yang kemudian bisa menjadi minyak atau gas bumi. Minyak atau gas bumi yang telah matang di dalam batuan halus ini kemudian mengalami migrasi menuju batuan penampung dan jebakan. Apabila minyak dan gas bumi ini sudah terjebak dan tidak mengalami kebocoran, maka dalam jumlah yang ekonomis siap untuk diambil atau dieksploitasi. Dengan demikian, untuk terbentuknya akumulasi minyak dan gas bumi dengan jumlah yang ekonomis, ada syarat yang harus dipenuhi, yang biasa disebut dengan petroleum system. Petroleum system ini ada dua macam, yaitu yang berupa materi atau biasa disebut dengan elemen, dan yang berupa proses. Petroleum system yang berupa elemen ada 5, yaitu batuan induk, umumnya berupa batuan sedimen halus yang kaya akan kandungan organisme mati dan terawetkan. Kedua adalah batuan reservoir, yaitu batuan yang bertugas untuk menampung dan mengumpulkan minyak dan gas bumi yang telah bermigrasi dari batuan induk. Umumnya adalah batu pasir dan batuan karbonat.
Ketiga adalah batuan penudung atau sill rock, yaitu batuan yang bertugas melindungi dan menjaga supaya minyak atau gas yang telah terjebak tidak mengalami migrasi lanjut ke tempat lain. Batuan ini umumnya berupa serpih yang tebal. Berikutnya adalah jalur migrasi, yang bisa berupa pori-pori batuan yang mempunyai permeabilitas tinggi, atau kadang juga bisa berupa rekahan-rekahan batuan. Dan yang terakhir adalah jebakan, yaitu bentukan 3 dimensi di bawah permukaan yang memungkinkan terakumulasinya minyak dan gas bumi. Adapun petroleum system yang berupa proses adalah 1. Pematangan, yaitu proses pematangan batuan induk sehingga mengubah kandungan organisme menjadi kerogen. Yang kedua adalah migrasi, yaitu proses perpindahan minyak dan gas bumi dari batuan induk menuju reservoir dan jebakan, atau perpindahan lanjut dari satu jebakan ke jebakan lain, atau justru ke permukaan menjadi rembesan minyak. Dan yang terakhir adalah pengawetan atau preservasi, yaitu proses yang mempertahankan minyak dan gas bumi untuk tetap dalam kualitas bagus, tidak rusak oleh proses biodegradasi. Petroleum play concept pada dasarnya adalah kombinasi semua petroleum system, baik elemen maupun proses dalam kerangka ruang dan waktu yang memungkinkan terakumulasinya minyak dan gas bumi. Petroleum system, baik yang elemen maupun proses, harus terbukti ada dan efektif di bawah permukaan kita. Kombinasi dalam kerangka ruang maksudnya bagaimana pengaturan dari setiap petroleum system tersebut, misalnya posisi dari source rock lebih rendah daripada reservoir, kemudian adanya sill rock yang menutup sempurna suatu jebakan dan sebagainya. Sementara kerangka waktu maksudnya adalah bahwa keberadaan petroleum system dan proses itu harus berjalan dalam urutan waktu yang tepat. Misalnya, proses ekspulsi dan migrasi minyak dari batuan induk itu akan efektif mengisi jebakan apabila ketika migrasi jebakan sudah tersedia lebih dahulu. Jangan sampai migrasi sudah berjalan tetapi jebakan belum tersedia di suatu tempat yang lain. Nah, untuk itulah maka dalam suatu kegiatan eksplorasi hidrokarbon itu ada satu kegiatan yang namanya menyusun time risk chart, yaitu tata waktu kapan elemen dan proses itu ada dan terjadi sehingga akumulasi bisa didapatkan. Nah, misalnya kalau di cekungan Jawa Timur ini ada yang namanya petroleum play untuk Eosin Tengah atau Eosin Ngimbang, kemudian petroleum play Miocene Tengah Ngerayong dan sebagainya. Nah, field trip kita kali ini kita akan pergi ke cekungan Jawa Timur untuk menyaksikan atau memberikan gambaran yang lebih detail tentang petroleum system dan petroleum play concept ini. Potensi minyak dan gas, cekungan Jawa Timur Utara. Cekungan Jawa Timur merupakan cekungan sedimenter yang berada di antara zona Solo dan Laut Jawa. Cekungan ini berbatasan dengan tinggian Karimun Jawa di bagian barat dan terus melampar ke timur melewati Madura sampai sekitar Pulau Kangean. Di atas permukaan, cekungan Jawa Timur terbagi menjadi zona Kendeng, zona Randu Blatung, dan zona Rembang.
Zona kendeng dicirikan oleh endapan sedimen laut yang sangat tebal dan mengalami pensesaran naik berarah barat-timur. Zona Randu Blatung merupakan batas antara zona kendeng dengan zona rembang, berupa dataran bergelombang lemah, dan dijumpai adanya mat volcano atau gunung lumpur, seperti beleduk Kuwu. Zona rembang dijumpai di bagian utara Jawa Timur, dan dicirikan dengan adanya antiklinorium yang secara umum berarah barat-timur. Di Laut Jawa, zona rembang berkembang sebagai tinggian dan rendahan berarah northeast-southwest. Banyak lapangan minyak dan gas dijumpai pada cekungan Jawa Timur, khususnya zona rembang. Lapangan-lapangan tersebut tersebar di daerah Kanyan, Tuban, Cepu, Brantas, Selat Madura, Gresik, dan Bawean, baik di darat atau lepas pantai. Zona rembang tersusun oleh batuan sedimen yang berumur Eosen sampai dengan Risen. Formasi-formasi yang ada adalah Ngimbang, Kujung, Tuban, Ngrayong, Wonocolo, Ledok, Mundu, serta formasi Lidah. Batuan induk yang terbukti menghasilkan hidrokarbon pada cekungan Jawa Timur berasal dari serpih formasi Ngimbang. Serpih tersebut termasuk dalam kerogen tipe 1 atau 3 dengan TOC berkisar 1 sampai 55% dan hidrogen indeksnya antara 81 sampai 538 mg per gram. Selain itu, juga dijumpai adanya sumber gas biogenik yang diperkirakan berasal dari formasi Wonocolo yang mengisi lapangan gas di lapangan Maleo, Batur, dan Sirasun. Batuan reservoir pada cekungan Jawa Timur berasal dari interval klastik Ngimbang, karbonat Kujung, batu pasir Ngrayong, dan lain-lain. Serpih dari formasi Tuban yang tebal menjadi regional sill untuk reservoir berumur Eosen sampai Oligosen. Sedangkan fasies lempungan dari formasi Wonocolo dapat bertindak sebagai sill untuk reservoir yang berumur Miosen. Jebakan struktural seperti antiklin ataupun jebakan stratigrafi seperti carbonate build-up acap kali dijumpai di cekungan Jawa Timur ini. Minyak diperkirakan sudah terbentuk sejak Oligosen akhir dan gas terbentuk sejak Miosen awal.